Mengenal kebijakan local currency settlement dalam transaksi perdagangan bilateral. Halo? Iya, Dek. Iya. Kakak transfer untuk biaya kuliah kamu ya? Iya, tapi kan karena kakak di sini sekarang masih di kantor, kakak itu perlu banyak waktu. Belum kakak itu harus nuker dulu ke dolar. Belum dari dolar nanti dikonversi lagi ke ringgit. Ya? Besok aja kamu bayar kuliahnya. Iya, jelasin aja, ya. Ya kakak juga sibuk ini, gimana dong? Itu loh, adek aku tuh minta dibayarin kuliah. Kita kan lagi sibuk ya di sini. Belum kan memang prosesnya itu take time banget kan. Harus ke bank dulu, harus nukerin dolar dulu, baru ntar dikonversi ke sesuai kursnya ke ringgit. Repot. Adiknya Yanti kuliah di mana? Di Malaysia, Mbak. Loh, kenapa harus ditukar dengan dolar? Kan sekarang ada yang namanya local currency settlement. Hah? Apa itu? Tahu tidak dengan local currency settlement? Enggak, aku baru dengar. Teman-teman, akhir ini pasti sering ya mendengarkan istilah LCS atau Local Currency Settlement. Local Currency Settlement atau penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, khususnya di kawasan ASEAN, memang sedang digencarkan baik oleh Bank Indonesia maupun oleh Bank Sentral negara lain. Mau tahu kenapa? Yuk ikuti penjelasan di video ini. Local Currency Settlement atau LCS adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Sebagai contoh, penyelesaian transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dapat dilakukan dalam mata uang rupiah, namun settlement transaksi rupiah tersebut tetap dilakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika transaksi perdagangan Indonesia dan Jepang dilakukan dalam mata uang yen, maka settlement transaksi tersebut dilakukan di Jepang. Selain untuk perdagangan, local currency settlement dapat digunakan juga untuk investasi dan remitensi. Bank Indonesia mengatur tentang penyelesaian transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang masing-masing negara tersebut pada PBI nomor 22/12/PBI/2020 tentang penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank. Saat ini Indonesia telah menyepakati kerangka kerja LCS dengan 4 negara, yaitu Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Karena keempat negara dimaksud termasuk dalam 10 besar mitra dagang utama Indonesia. Dengan demikian, nasabah bank di Indonesia diperbolehkan membuka rekening yuan, yen, Malaysian ringgit, ataupun Thailand baht di Indonesia. Dan sebaliknya, nasabah di Cina, Jepang, Malaysia, atau Thailand diperbolehkan membuka rekening rupiah. Teman-teman tahu tidak sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kesepakatan kerjasama LCS? Pertama, untuk mengurangi dominasi atau ketergantungan mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan investasi. Artinya dalam setiap perdagangan atau transaksi, kedua negara tidak perlu lagi untuk menukar atau membeli dolar terlebih dahulu, sehingga efisiensi biaya transaksi dapat tercapai. Kedua, skala ekonomi dan volume perdagangan negara Asia termasuk Indonesia cukup tinggi. Sebagai contoh, sejak tahun 2013 hingga 2020, rata-rata ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 22,63 miliar dolar Amerika, sedangkan impornya mencapai 34,98 miliar dolar Amerika. Sedangkan impornya mencapai 34,98 miliar dolar Amerika. Ketiga, penggunaan mata uang kawasan dalam perdagangan internasional masih relatif rendah. Nah teman-teman, dari latar belakang tersebut terlihat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional atau investasi dapat menjadikan perekonomian Indonesia lebih rentan terhadap syok yang bersumber dari global yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi Indonesia. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia maupun otoritas terkait dari negara mitra telah menunjuk beberapa bank umum sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer atau Bank ACCD untuk memfasilitasi operasional LCS dimaksud.